adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kita kembali memuji Tuhan dalam nomor 3, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuk dunia cermat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami persekutuan wanita Jemaat Sion datang mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu, penyertaanmu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam kami melakukan berbagai macam aktivitas kami. Dan sore hari ini kembali kami berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk berbuat bakti kepadamu akan. Dan pada sore hari ini Tuhan, selaku melandasi akan kebaktian kami pada sore hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon urapi kami semua agar hati dan pikiran kami benar-benar tertuju kepada firman ini saja, dan kepada hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi secara khusus, Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa, sehingga firman-Mu dapat diwartakan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa buat ibu-ibu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, sertai dalam perjalanannya, tibakan di sini dengan segala selamat, agar kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami ibu-ibu sudah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari dalam 1 Petrus ayat 4. Pertama Petrus ayat 4 pasal 7 sampai dengan 11. Berbunyi demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan perbuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah membacakan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Dan kami kami ucapkan terima kasih. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui pembacaan tadi dari pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya mencoba memberikan tema yaitu hidup Kristen di tengah tantangan zaman. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah tantangan zaman perlu kita harus berhati-hati, perlu kita harus pintar-pintar mengendalikan akan diri kita sendiri. Karena kehidupan yang dulu dengan kehidupan sekarang ini sudah banyak hal yang bergeser. Kalau dulu untuk menyurat kepada anak kita misalnya yang berada di perantauan, kita mengirim kabar melalui surat menyurat, atau siapa saja yang kita pentingkan harus kita melalui surat menyurat. Belum ada yang dibilang telepon, belum ada yang dibilang telegram dan lain-lain selanjutnya. Malah pernah juga kami alami pada waktu dulu, pada waktu saya baru menikah dengan almarhum. 1 minggu setelah menikah, dia ke Makassar menyelesaikan kuliahnya. Dan satu waktu ada seorang teman, mungkin tidak salah saya sebutkan namanya karena sudah almarhum, Abel Lambertus. Dia pulang ke kampung, tapi dia lewat Toraja. Tiba-tiba ketemu dengan almarhum suami saya di tengah jalan. Dia bilang, Abel, tunggu dulu, ada saya titip. Apa dia titip? Hanya satu sabun mandi asoka dengan disertai secari tulisan, jangan lihat merahnya, tapi anggaplah ini kerinduan saya. Ya. Nah, beda dengan sekarang ini. Dalam sekarang ini, untuk menyatakan kasih sayang kita atau kerinduan kita kepada sesama kita sudah sangat gampang, oleh karena sudah ada HP. Apa saja yang kita bicarakan, apa saja yang kita omongi boleh saja, karena tidak ada orang yang dengar kita. HP ini adalah salah satu alat komunikasi yang diciptakan Tuhan melalui orang-orang pintar supaya kita pakai untuk berkomunikasi dengan apakah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita dalam hal penggunaan yang benar atau yang positif. Tetapi HP juga ini ada banyak kekurangan. Oleh karena di dalam HP ini ada banyak aplikasi-aplikasi. Kalau saya tidak terlalu tahu semua apa itu namanya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP. Biasa juga saya lihat-lihat TikTok atau snack video dan lain-lain. Nah, HP ini biasa merusak kehidupan orang-orang
orang Kristen, utamanya kita sebagai mama-mama yang punya anak gadis atau yang punya pemuda, kita sudah larang, jangan keluar-keluar, pokoknya di rumah saja. Kita tidak tahu kalau di kamar itu sudah asik dengan video call dengan kekasihnya atau siapa saja. Banyak orang yang dibinasakan oleh HP ini. Dan bukan hanya berlaku kepada anak-anak muda, tetapi bagi orang tua juga, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu. Hal seperti ini, utamanya kita sebagai ibu-ibu, istri-istri, ibu anak-anak, harus tahu menguasai diri. Oleh karena HP ini boleh menjadi suatu setan yang besar dalam keluarga kita. Membuat kita kalau sudah asik dengan siapa saja yang kita hubungi, siapa saja yang kita video call, kita sudah lupa apakah suami makan, apakah anak makan, dan lain-lain. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diingini di dalam keluarga. Dan inilah tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat ini. Dan masih banyak lagi, bukan hanya HP, masih banyak lagi hal-hal yang lain. Tapi hanya contoh-contoh dari pemanfaatan HP yang saya bisa angkat pada sore hari ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada sore hari ini, tema kita mengatakan bahwa hidup Kristen di tengah tantangan zaman. Sebenarnya konteks pembacaan ini adalah nasihat Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Yang ditekankan Rasul Petrus di sini dalam nasihatnya yaitu tentang kerajaan surga sudah dekat. Nah, di dalam pembacaan kita dari beberapa ayat tadi, Rasul Petrus menitipkan nasihat. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah kuasailah dirimu. Yang kedua, mengenakan kasih dalam kehidupan. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Saya ulangi, di dalam pembacaan kita pada sore hari ini ada 3 hal yang dititik beratkan oleh Rasul Petrus, yaitu kuasailah dirimu. Yang kedua, kenakanlah kasih dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kata kuasailah dirimu di sini adalah yang terlalu utama harus dikuasai adalah diri kita sendiri. Karena musuh yang terbesar tidak asalnya daripada orang lain, tapi asalnya daripada diri kita sendiri. Baik kita hidup sebagai suami, baik kita hidup sebagai istri, hidup sebagai ibu anak-anak, kita hidup dalam berorganisasi, hanya satu yang merupakan kata kunci: jagalah emosi kita. Ingat, kita harus menjaga emosi kita. Karena mulut yang diberikan Tuhan kepada kita, mulut ini membawa kita berkenalan dengan banyak orang. Mulut kita membawa kita memuji Tuhan. Ada banyak hal yang diberikan Tuhan kepada kita melalui mulut. Ada banyak hal yang baik. Tetapi jangan lupa ibu-ibu, mulut juga ini adalah harimaumu. Karena mulut ini dapat menerkam diri kita sendiri. Olehnya itu, melalui nasihat firman Tuhan pada sore hari ini, jangan kita mengambil keputusan
baik di dalam keluarga, baik di dalam organisasi, apabila kita berada dalam keadaan emosi. Karena keputusan yang diambil dalam keadaan emosi kurang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Olehnya itu kehidupan kita sebagai ibu-ibu atau kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki beberapa hal sebagai respon dan tindakan kita dalam mengiring Tuhan, dalam mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apabila kita menemukan suatu kasus atau suatu masalah, baik di dalam rumah tangga kita, baik kepada orang lain maupun di dalam organisasi, ada hal-hal yang penting kita harus perhatikan, yaitu kita harus memiliki kecerdasan dan terampil dalam menyelesaikan masalah itu secara cepat dan tepat. Dan yang berikut, kita harus memiliki kedisiplinan iman. Dalam mengambil tindakan, menyatakan benar atau kita harus berani menyatakan benar atau salah. Jangan kita mengolor-olor waktu. Karena kalau mengolor-olor waktu dalam menyelesaikan sesuatu itu beda dengan mengambil keputusan, mengambil tindakan pada waktu yang cepat dan tepat juga. Kalau diperpanjang masih banyak lagi setan yang masuk, akhirnya banyak lagi hal-hal yang tidak diingini boleh timbul di dalamnya. Misalnya ada sesuatu masalah yang kita hadapi. Yang berikut, kita sebagai ibu-ibu Kristen yang menyandang status sebagai seorang ibu Kristen, atau kalau di dalam organisasi kita ini komunitas organisasi PW, berarti kita ini adalah panutan di tengah-tengah jemaat kita. Kita harus dapat menjadi contoh dalam melakukan sesuatu. Bukan hanya kita berdiri saja sebagai ibu-ibu Kristen, sebagai ibu-ibu rumah tangga, tapi ada hal-hal yang kecil yang perlu kita harus mengerti, kita harus pahami dari pribadi-pribadi kita, yaitu apa ibu-ibu? Jagalah wibawa ibu-ibu. Bagaimana cara menjaga wibawa kita? Karena kebanyakan dari ibu-ibu mendengarkan hal-hal yang sedikit sudah bisa sampai dari A sampai ke Z, malah makin berkembang di dalamnya. Saya kira inilah salah satu tujuan terbentuknya organisasi persekutuan wanita di dalam jemaat kita. Bukan hanya majelis, bukan hanya pendeta yang bisa memberikan nasihat kepada kekasih-kekasih kita yang berada di dalam kelemahan atau kesalahan, tetapi kita juga. Karena tidak semua orang diberikan potensi untuk memberikan nasihat. Biar Anda bukan majelis, kalau Tuhan pakai Anda untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di dalam dosa, Tuhan pakai saudara menyadarkan orang itu. Olehnya itu kita harus jaga wibawa kita, jaga nilai diri kita, sehingga betul-betul kita hidup berdiri sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab baik kepada sesama kita maupun kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 8 yang telah dibaca tadi menyatakan, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa.
Artinya di sini ibu-ibu, orang yang memiliki kasih sanggup melepaskan pengampunan yang tulus tanpa memperhitungkan lagi kesalahan orang lain yang telah berbuat dosa. Artinya apabila ada kita salah paham baik antara suami, antara istri, antara anak maupun tetangga, kita harus mampu memberikan pengampunan, baik kita di pihak yang salah maupun kita di pihak yang benar, pasti ada solusinya. Dan kiranya keberadaan kita akan hadir di tengah-tengahnya, menjadi orang yang pendamai, baik kepada orang itu maupun kepada diri kita sendiri. Banyak orang yang rajin ke gereja, banyak orang yang rajin ke persekutuan, tetapi sangat susah melepaskan pengampunan dari dirinya. Utamanya kalau pada hari-hari Natal kita salaman, tetapi muka kita ada di sebelah kiri. Ini namanya pengampunan belum lepas dari diri kita. Utamanya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini adalah majelis sudah mempersiapkan perkunjungan Paskah ke rumah tangga Kristen. Apa artinya hamba-hamba Tuhan ini akan berjalan dari rumah ke rumah? Bukan hanya sekedar mau jalan, mau dilihat, bukan hanya sekedar untuk tugas kebiasaan atau rutinitas saja, tetapi di dalamnya betul-betul mengunjungi, menasihati, mengingatkan umat Tuhan supaya dapat mengintrospeksi diri dalam menyambut hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dalam diri kita masih ada hal-hal yang mengganjal pengampunan kepada orang lain, mari kita sadari diri, mari kita merenung, membuka diri kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, supaya pengampunan kita buka kepada orang lain dan kita juga mendapat pengampunan di hadapan Tuhan, kita mendapat pahala, sehingga kematian Tuhan kita Yesus Kristus tidak sia-sia. Itu kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua manusia. Tetapi bukan bahagian saudara dan saya apabila dalam diri kita tidak ada pengampunan kepada orang lain. Oleh karena Yesus Kristus disalibkan oleh karena dosa saudara dan saya. Kembali kita sadar bahwa sedangkan Tuhan dapat mengampuni segala dosa manusia, apalagi kita manusia. Memang tidak dapat disangkal kalau kita emosi, pengampunan itu sangat susah. Maunya kita balas membalas. Tetapi kembali kita sadar, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan kuasa doa dapat memampukan kita untuk memberikan keampunan dan dapat memberi ketenangan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bahagian kita pada sore hari